Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi pelajaran agama Katolik semester 2. Setelah lama kita belajar di rumah. Kan hari ini bulan Januari kita memasuki semester 2 juga masih tetap berada di rumah. Nah, tetap semangat ya anak-anak semuanya ya. Oke, anak-anak semuanya kita akan belajar tentang sakramen baptis. Nah, apa itu sakramen baptis? Nanti kita akan perdalam sakramen itu apa, sakramen ada berapa, nanti kita akan bahas. Ya, untuk mengawali kita akan buka dulu dengan doa, ambil sikap doa yang baik, siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami siap untuk belajar tentang sakramen baptis. Kami ingin lebih mengenal Engkau. Dampingilah kami dalam pelajaran ini agar dapat mewartakan kabar gembira bagi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, ketika kita mengamati gambar berikut ini, pasti ada bermacam-macam yang ada di dalam pemikiran kita. Tentu ada sebuah tradisi ya, yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan itu. Yang awalnya berada di pinggir sungai, akhirnya masuk ke dalam sungai. Nah, ada ritual-ritual yang terjadi. Nah, ini seperti gambar yang ini. Nah, baik, apa sih yang dilakukan mereka? Mari kita baca. Ketika seorang anak berumur 40 hari dibuatlah upacara yang disebut tandai, yaitu upacara memandikan anak yang baru lahir. Kata tandai berasal dari mandi. Upacara tandai harus dihadiri oleh tetua-tetua kampung beserta sanak keluarganya. Saat pagi buta, tokoang Pomoang atau pemimpin upacara pergi ke tepian membawa serampang, trisula semacam senjata, tepuok mindu, simbol jiwa yang tetap hidup disimpan dalam tempurung kelapa dan dibalut rapi dengan kain putih serta kuning atau beras kuning. Sesampainya di tepian, ia berdoa memohon kepada Allah agar memberi berkat atas tepian tempat si bayi akan dimandikan, sebagaimana tanda atau sebagai tanda turunnya keselamatan atas tepian tempat tandai. Maka Tokoang Pamuang menaburkan beras kuning. Kemudian Tokoang Pamuang naik dan menancapkan serampang yang dibawanya di banir akar terbesar dari sebuah pohon yang terletak di tepi tebing. Berdampingan dengan serampangan yang tertancap itu diletakkan tepok mindu. Hal ini merupakan tanda pengusiran setan, menjadi tanda jiwa yang tahan uji, yang tidak goyah menghadapi cobaan. Nah, selesai melakukan persiapan, Tokoang Pamuang akan naik ke rumah memberitahukan bahwa segalanya telah siap. Saat matahari terbit, tandai dilaksanakan. Salah seorang saudara perempuan dari si bayi ditunjuk menggendong si bayi untuk tandai. Tadi apa tandai tadi? Semacam upacara gitu ya. Setelah lahir atau 40 hari setelah lahir. Kerabat dekat serta tetua-tetua kampung yang hadir juga ikut turun ke tepian. Dengan senang hati, dengan sangat hati-hati, seorang ibu, bukan ibu si bayi ya, memandikan si bayi. Pada saat tubuh bayi yang mungil itu menyentuh air, saat tangisnya berderai di atas suara rombongan, tako atau salah satu senjata api ditembakkan ke atas sebagai tanda bagi seluruh warga kampung bahwa saat itu bayi diangkat resmi menjadi warga di kampungnya. Selesai tandai, seluruh warga yang hadir diundang naik ke rumah untuk makan bersama. Tokoang Pamuang baru boleh naik setelah semua warga tiba di rumah. Dia membawa tepok mindu yang tadi diletakkan di dekat
serampang tertancap. Tepok mindu itu dibawa naik dan disimpan di dalam lumbung padi sebagai tanda jiwa yang hidup dan berkecukupan. Cerita diambil dari cerita rakyat Kalimantan Barat. Jadi ketika kita melihat di sini ada runtutan kisah ya tadi ya, ada suatu tradisi yang dilaksanakan di Kalimantan sana. Ya, nah anak-anak semuanya, mari kita juga amati gambar berikut ini. Jika kita amati gambar berikut ini, ada seorang bayi bersama dengan kedua orang tuanya, bisa jadi, atau bersama dengan ibunya, atau saksi di belakangnya ini, diberkati atau dibaptis oleh Romo. Ini bayi. Nah, ada juga baptis dewasa. Nah, di sini ada baptis dewasa. Jadi ketika orang sudah dewasa, dibaptis oleh Romo. Nah, inilah kisah dari Yesus dibaptis. Ya, kita dengarkan cerita ya. Oke. Pada waktu itu Yesus berusia kira-kira 30 tahun. Yosef sudah meninggal. Yesus tinggal bersama ibunya di Nazaret. Nazaret terkenal sebagai wilayah yang sangat miskin dan tak berarti. Pada suatu hari Yesus meninggalkan Nazaret dan pergi ke Sungai Yordan tempat Yohanes Pembaptis berkhotbah dan membaptis orang yang bertobat. Ketika Yesus datang, berkatalah Yohanes, "Akulah yang perlu engkau baptis. Mengapa justru engkau yang datang kepadaku?" Jawab Yesus, "Biarlah hari itu terjadi." Setelah itu Yesus turun ke sungai dan dibaptis. Pada saat itu langit terbuka dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah pada hari itu Yesus dilantik menjadi putra Allah sebagai Raja semesta alam. Dialah yang menyelamatkan kita. Ia rendah hati, maka ia membiarkan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memperdalam simbol ini, kita patut bersyukur bahwa kemarin hari Minggu kita merayakan hari raya apa? Hari Minggu yang ke gereja, ya, peringatan Santo Yohanes Pembaptis. Ya, disinilah ada kisah ini. Ya, jadi Yohanes Pembaptis. Nah, kita lanjutkan ya. Dalam sakramen baptis ada 5 simbol yang harus dipersiapkan. Ya. Apa itu 5 simbol? Yang pertama adalah air. Ya, air. Yang kedua adalah nama baptis. Ya. Yang ketiga adalah minyak krisma. Yang keempat lilin bernyala dan kelima kain putih. Ya, kita bahas satu persatu. Air baptis membersihkan orang dari dosa-dosanya. Orang yang dibaptis dilahirkan kembali dalam hidup baru sebagai anak-anak Allah. Jadi air itu kan membersihkan kan? Berarti di sini air baptis membersihkan orang dari dosa-dosanya. Ini sebagai simbol. Yang kedua adalah nama baptis. Orang yang dibaptis akan menggunakan nama baptis. Ya, contoh misalnya Petrus mempunyai nama baptis Petrus. Ini adalah sosok yang kuat seperti batu karang. Ya, di sini dikatakan nama baptis diambil dari nama santo atau santa, misalnya Yohanes, Bernadetta, Fransiskus, Lucia, Dominikus dan lain-lainnya. Saya tadi mencontohkan Petrus. Oleh karena itu kita harus mengenal riwayat hidup santo atau santa yang namanya kita ambil sebagai nama baptis kita. Saya tadi mencontohkan adalah Petrus kuat seperti batu karang. Kita menjadi pribadi yang kuat, kokoh seperti batu karang. Kena hantaman air yang kuat, tetap tahan. Ya, itu yang disebut nama baptis. Minyak krisma itu yang dioleskan. Ya, apa ini lambang ini? Merupakan lambang Roh Kudus. Jadi minyak krisma ini lambang Roh Kudus. Diurapi minyak krisma berarti dikuatkan oleh Roh Kudus. Maka di dalam berdoa kita memohon selalu kepada Roh Kudus, yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini Roh Kudus. Supaya Roh Kudus setiap hari mendampingi kita, menyertai kita. Lalu ada lilin bernyala. Apa maksudnya?
Dengan dibaptis kita telah menerima terang Kristus. Berarti lilin ini pertanda terang Kristus yang menjadi semangat baru. Setelah dibaptis kita harus memiliki semangat baru. Lalu kain putih, biasanya kalau kita dibaptis itu kita menggunakan baju warnanya putih. Apa maksudnya? Sebagai lambang hidup baru yang suci. Ya, pemberian kain putih ini dimaksudkan agar semangat hidup baru tetap dijaga kesuciannya seperti kain putih yang tetap bersih. Ya. Lalu, seperti yang Pak Wana janjikan tadi, apa itu sakramen? Kan kita hari ini membahas sakramen baptis. Tentu kita harus tahu dulu arti sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi singkatnya begini, tanda dan sarana keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ya, dari Allah kepada manusia. Nah, dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Apa saja itu? Baptis, krisma, ekaristi, tobat, imamat, perkawinan, dan perminyakan. Ya, ini perminyakan ini orang yang sudah menghadapi maut gitu ya, atau menghadapi kematian. Biasanya sakit yang sudah tidak sembuh-sembuh, akhirnya diberi sakramen perminyakan suci. Nah, jadi ada 7 ya, dihafalkan anak-anak ya. Baptis, krisma, ekaristi, tobat, imamat, perkawinan, dan perminyakan suci. Lalu ada rahmat sakramen baptis. Yang pertama adalah dibersihkan dan disucikan. Yang kedua adalah dipersatukan dengan Kristus. Yang ketiga menjadi anggota gereja. Nanti di belakang akan Pak Wana jelaskan. Lambang atau simbol yang digunakan. Tadi sudah Pak Wana jelaskan di depan tadi ya. Mulai air, lilin bernyala, minyak krisma, kain putih, dan nama baptis. Lalu tugas untuk orang yang sudah dibaptis apa? Hidup sebagai orang Katolik yang baik dan bersama gereja turut membangun masyarakat. Ya, jadi punya tugas setelah dibaptis, hidup sebagai orang Katolik yang baik dan bersama gereja turut membangun masyarakat, bukan memecah belah masyarakat. Nah, ini yang Pak Wana janjikan, rahmat sakramen baptis. Yang pertama tadi diangkat menjadi anak Allah. Setelah dibaptis kita itu menjadi anak Allah. Dipersatukan dengan Kristus, menjadi anggota gereja, dibersihkan dan disucikan. Nah, ada 3 macam upacara pembaptisan. Tadi Pak Wana sudah singgung di depan. Yang pertama adalah baptis bayi. Ketika diberikan pada saat masih bayi, didampingi bersama ibunya atau orang tuanya. Yang berikutnya adalah baptis dewasa. Nah, apa baptis dewasa? Yang dilaksanakan pada saat dewasa. Baptis darurat. Kapan dilaksanakan baptis darurat? Ketika akan menghadapi ajal atau maut, minta dibaptis dan dibaptis. Itu berarti baptis darurat. Nah, misalnya orang yang baru kecelakaan, masih sadar, terus setelah itu minta dibaptis, itu disebut baptis darurat. Nah, anak-anak yang terkasih, demikian kiranya nanti anak-anak bisa melengkapi dari sumber-sumber yang ada. Di rumah sudah kalian bawa, ada buku jamrut, ada buku paket, anak-anak bisa membacanya di situ sebagai pelengkap. Ya, oke, demikian pelajaran agama hari ini. Kita akan akhiri dengan berdoa. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhanku dan Allahku, ambillah segala yang menjauhkan aku daripadamu. Ya Tuhanku dan Allahku, berilah aku segala yang kuperlukan untuk menemui Engkau. Ya Tuhanku dan Allahku, terimalah diriku dan jadikanlah milikmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, demikian pelajaran agama hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kalau tidak perlu, tidak usah bepergian kemana-mana. Kalau tidak bepergian, jangan lupa tetap menggunakan apa ini? Masker.
kita tetap pergunakan masker. Ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.